Ismail di Arab Saudi atau di Mekah itu sebenarnya tidak murni karena kecemburuan ya, tapi sebenarnya memang atas mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian kalau mungkin seandainya Hajar dan Ismail itu tidak di Mekah, mungkin bisa jadi Arab Saudi sekarang nggak terkenal, mungkin itu terkenalnya nanti malah Mesir, ya Mesir yang terkenal karena saat itu Sarah dengan Ibrahim waktu itu tinggal di Mesir awalnya sebelum ke Palestina, seperti itu. Begitu pula Hajar itu budak yang diambil dari negeri Mesir. Nah seperti itu. Makanya sebenarnya mungkin seandainya nggak ada pindah itu bisa jadi negara yang sampai sekarang terkenal atau negara kiblatnya umat Islam ya bisa jadi Mesir. Gitu. Kemudian kalau mengenai kecemburuan ya wajar ya Pak ya. Ya ibu-ibu saya yakin kalau namanya misalnya ya ada bapaknya atau suaminya itu punya istri 2 ya 3 itu pasti ada kecemburuan. Itu manusiawi Bu, manusia. Karena Allah kan memberi kita semuanya hawa nafsu, sehingga kadang dari hawa nafsu itulah muncul rasa marah, rasa benci, ya, kemudian rasa cemburu, ya itu sifat naluri manusia, ya sifat bawaannya. Nah kalau terkait kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Ismail itu sangat dalam Pak Bu, sangat dalam. Ya meskipun kemudian mereka berdua disuruh tinggal di Arab Saudi, ya karena perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk dari Mesir yang menempuh perjalanan dari Mesir ke Arab Saudi atau ke Mekah, zaman dahulu kan belum ada mobil ya, itu butuh bisa berbulan-bulan karena masih jalan kaki. Ya zaman dulu belum ada kendaraan. Ya kalau sekarang kan ada kereta cepat gitu kan ya. Mungkin dari Mesir ke Makkah yang mungkin hanya butuh 2 jam 3 jam. Kalau zaman dahulu, zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam belum ada apa-apa Pak. Jangankan itu, ya kendaraan seperti sepeda ontel, gowes belum ada juga. Jadi mereka hanya jalan kaki. Nabi Ibrahim ketika ke Makkah itu melalui jalan kaki, sehingga kalau mau berkunjung ke Arab Saudi atau ke Makkah itu butuh waktu yang lama, seperti itu Pak. Jadi memang dulu transportasinya belum mendukung, sehingga memang bisa dikatakan Nabi Ibrahim itu memang agak jarang mengunjungi Nabi Ismail dan istrinya Hajar seperti itu. Tapi sebenarnya enggak 100% karena faktor cemburu Pak. Sebenarnya enggak 100%. Ya kalau cemburu itu wajar ya, naluri manusia lah. Itu ibu-ibu pasti kalau terjadi itu di dalam yang dialami oleh ibu pasti akan seperti itu pula perasaannya, seperti itu. Nah kemudian kenapa kok Allah sengaja memerintahkan Ibrahim agar memerintahkan istri dan anaknya ke Mekah? Ya karena kalau nggak kayak gitu nggak akan ada Zam-Zam. Ya, siapa yang mau menyentak-entakkan kaki ke tanah lalu keluar air yang suci, ya air yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Ya coba kalau misalnya Nabi Ismail ngentak-ngentakannya di Mesir ya. Yang keluar jadi air apa? Makanya pasti ya yang memerintahkan Hajar dan Ismail untuk tinggal di Makkah itu tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nggak ada yang sia-sia. Kenapa kok Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya Hawa di tanah Ka'bah, di pijakan Ka'bah? Ya karena itulah nanti akan menjadi ya pusat bumi, akan menjadi Makkah Al-Mukarramah, akan menjadi Baitullah
Ka'bah seperti itu. Itu semuanya udah diskenariokan Allah. Allah sengaja turunkan di sini, lalu Allah sengaja nanti akan membuat Ka'bah. Allah sengaja memerintahkan Nabi Ismail dan ibundanya tinggal di Makkah, lalu kemudian agar bisa menjadi tempat ibadah untuk umat Islam. Silsilah keturunannya masih simpang siur ya. Ustadz juga belum menemukan ya di dalam hadis-hadis Nabi yang menerangkan secara tegas ini keturunannya dari apa? Apa dari jin? Apa dari iblis? Gitu kan ya? Apa dari manusia? Gitu. Cuma Ustadz pernah membaca kisah-kisah Israiliyat ya. Kisah-kisah Israiliyat ini ada di dalam Sirah Ibnu Ishaq ya. Di dalam Sirah Muhammad bin Ishaq. Namanya kisah Israiliyat itu bisa dipercaya 50%, nggak bisa dipercaya 50%. Jadi 50-50 ya Pak ya. Bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini ya garis keturunannya itu setengahnya manusia, setengahnya jin. Ya, setengahnya manusia, setengahnya jin. Karena Ya'juj wa Ma'juj ini kalau dalam sejarahnya itu sebenarnya mereka rakyatnya Raja Agung Iskandar Muda Zulkarnain. Sebenarnya rakyatnya. Zaman itu ya. Ya dia bagian dari warganya. Makanya kalau mau dikatakan nggak manusia juga nggak juga. Ya tetap manusia karena Raja Agung Iskandar Muda Zulkarnain juga manusia bukan malaikat. Ya kan? Seperti itu. Makanya ada di dalam kisah Israel itu setengah manusia, setengah jin, ya seperti itu. Tapi kenyataannya ya hanya Allah yang Maha Tahu ya Pak. Karena buktinya sampai sekarang itu mereka itu nggak musnah. Bahkan kalau dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari dikatakan kalau nggak ada azan di muka bumi, dulu sempat ya pada masa Nabi memberi isyarat. Sekarang benteng Ya'juj wa Ma'juj itu sudah bolong seperti ini katanya, kata Nabi. Bolongnya seperti ini, nggak tahu ukurannya jarinya Nabi itu segede apa ya nggak tahu ya. Bolongnya seperti ini. Nabi membuat angka 10. Ini 1, ini 1, ini 0. Udah bolongnya seperti ini. Setiap nggak ada ajan dia membesar lubangnya. Oh. Ketika ada azan akan menutup sendiri. Oh. Makanya benteng itu akan melemah kalau nggak ada azan di muka bumi. Makanya salah satu tanda hari kiamat sudah tidak ada lagi kumandang azan di muka bumi. Itu. Makanya kalau udah nggak ada lagi kumandang azan kan otomatis nanti kiamat. Otomatis juga runtuh bentengnya Ya'juj wa Ma'juj, runtuh. Makanya kemudian nanti akan membantai seluruh manusia yang Ma'juj. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dalam kisah-kisah Israiliyat itu setengah manusia setengah jin keturunannya. Tapi kebenarannya karena kita kan nggak ada yang hidup pada masa itu ya Pak ya. Jadi kita nggak tahu Muhammadiyah. Jadi seolah-olah kalau rakyat Palestina sakit, kita pasti juga ikut sakit. Gitu. Ya, kalau mereka bahagia, gembira, kita juga pasti ikut bahagia, gembira. Tapi kita memang untuk saat ini Pak Bu, memang kita belum bisa apa-apa. Kita kalau mau bantu ya, kalau kita mau bantu misalnya secara pasukan lewat TNI AD pun ya belum. Ya khawatirnya nanti presiden kita disasar. Ya, itu Israel itu kalau nyasar orang dia teliti banget, punya satelit. Misalnya dia ngincar presiden RI, ya itu pakai satelit diawasi terus kemana dia pergi. Pas lagi lengah kirim rudal mati. Dan Ustadz yakin yang membunuh presiden Iran itu pasti Israel. Ustadz yakin banget. Hamas. Ya itu. Begitu pula Hamas, pimpinan Hamas itu pasti Israel. Begitu pula yang mengancam Donald Trump itu pakai pistol itu pasti Israel. Karena Donald Trump itu kalau dalam sejarahnya itu nggak dekat dengan Israel. Jadi kemungkinan dia nanti jadi presiden besar. Makanya diancam dulu sama Israel. Lo kalau udah kepilih Donald Trump, jangan coba-coba
nggak pro Israel. Kalau lo nggak pro Israel ini baru disasarin dikit pelurunya, nggak kena kepalamu. Nah, itu makanya kemudian nggak lama kemudian Donald Trump itu mengeluarkan statement kalau yang melakukan penembakan itu dituduh ke Iran. Nah, itu pasti yang nyuruh Israel. Lo harus nyari alibinya ke Iran, itu jangan ke saya itu pasti semuanya itu permainannya Israel. Karena mereka Israel dibantu Amerika lewat satelit. Jadi melihat presiden Iran gampang dari satelit. Ini dia pas lagi kemana, oh ini lagi lengah naik helikopter eksekusi. Itu Pak Bro. Kecuali ya Pak Bro ya, kecuali kalau kita punya nuklir. Kalau kita punya nuklir beranilah ya. Ya nuklir kita balas nuklir juga biar mati bareng ya. Ya kalau kita kan nggak punya nuklir Pak. Kita kalau nggak punya nuklir, kita di nuklir kita nggak bisa balas seperti itu. Kalau Iran kan punya, Iran, Pakistan itu punya nuklir. Ya tapi nanti kalau nanti di akhir zaman itu nuklir jadi nggak berarti lagi ya, karena semuanya atas kehendak Allah. Jika Allah menghendaki ya nuklir nyampe, jika Allah nggak menghendaki nuklirnya Allah pantulkan. Gitu ya, semuanya nggak mustahil itu semuanya. Ya, tapi dengan syarat Imam Mahdi harus sudah ada. Dan ketika Imam Mahdi sudah ada, nanti nuklir itu udah nggak berarti lagi. Karena sesuatu yang mustahil jadi nggak mustahil saat itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab.